Cahuk, 1997, adalah film drama kriminal yang disutradarai oleh Robert M. Young. Film ini berkisah tentang seorang pemuda tunawisma bernama Nick yang secara tak terduga diterima dalam keluarga Joe dan Betty, pasangan suami istri pemilik toko ikan di New Jersey. Betty merasa simpati terhadap Nick dan mulai menganggapnya seperti anak sendiri, sementara Joe melihatnya sebagai tambahan tenaga kerja yang berguna. Jadi jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita ini bermula ketika seorang pemuda bernama Nick tengah dikejar oleh dua polisi yang sedang merazia para gelandangan. Dalam pelariannya, Nick tiba di depan sebuah toko ikan. Dengan keberanian, ia pun masuk ke dalam toko tersebut. Di dalam toko, ia bertemu dengan Betty. Dengan sopan, Nick meminta air kepada Betty. Tak lama kemudian, suami Betty yang bernama Joe datang. Nick pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang gelandangan yang tidak memiliki pekerjaan maupun tempat tinggal. Melihat keadaan Nick yang memprihatinkan, Joe dan Betty merasa iba. Mereka kemudian mengajak Nick untuk makan malam di rumah mereka. Saat makan bersama, Joe dan Betty menawarkan pekerjaan kepada Nick sebagai pelayan di toko ikan mereka. Selain itu, mereka juga bersedia memberinya tempat tinggal di rumah mereka. Setelah makan malam, Nick menunjukkan sikap baiknya dengan membantu merapikan meja makan. Betty lalu mengantarnya ke kamar anak mereka, Danny, yang bekerja sebagai aktor di Los Angeles dan telah berkeluarga. Betty ingin Nick tidur di kamar tersebut. Tak hanya itu, Nick juga diberikan beberapa pakaian milik Danny agar ia memiliki baju yang layak. Untuk memperkenalkan sosok Danny kepada Nick, Betty memutar video tentang anaknya itu. Keesokan paginya, Joe meminta Nick untuk ikut ke pasar membeli ikan segar. Setelah itu, mereka membuka toko bersama. Joe mulai mengajari Nick cara menata ikan dagangan dengan rapi. Tak hanya itu, Joe juga menunjukkan cara membersihkan, memotong, dan mengiris ikan dengan benar. Tak lama kemudian, pelanggan mulai berdatangan, disusul oleh Betty yang datang ke toko. Adegan beralih ke malam hari. Saat itu, Betty sedang terjaga, sementara Joe sudah tertidur lelap karena kelelahan. Betty tampaknya sedang menginginkan perhatian suaminya, tetapi Joe sudah terlanjur terlelap. Di sisi lain, Nick baru saja keluar dari kamar mandi. Saat masuk ke kamarnya, ia terkejut melihat Betty yang sedang memilih baju untuknya. Dari belakang, Nick memperhatikan Betty dengan kagum. Saat Nick memuji kecantikan Betty dalam gaun tidurnya, Betty tampak tersipu malu. Ia pun segera beranjak keluar kamar. Keesokan siangnya, Nick kembali bekerja di toko bersama Joe. Saat mereka sibuk membersihkan dan menyiapkan ikan, Betty datang dan memutar radio untuk mengiringi mereka bekerja. Namun, Joe tiba-tiba mengubah gelombang radio ke saluran lain. Hal ini membuat Betty kesal dan mengembalikan lagu yang ia pilih sebelumnya. Joe, yang tidak suka perdebatan, malah mematikan radio, membuat Betty semakin jengkel. Melihat situasi ini, Nick mencoba mencairkan suasana. Ia menyalakan kembali radio dengan memilih lagu yang lebih riang dan mulai berjoget kecil. Aksi ini membuat Joe akhirnya tersenyum dan tertawa. Keesokan paginya, Joe dan Nick berlari pagi bersama sambil berbincang. Mereka berhenti di tepi laut, mengamati para nelayan yang sedang menangkap ikan. Saat siang menjelang, Joe mengajak Nick kembali ke pasar untuk belanja ikan. Setelah kembali ke toko, mereka berdua sibuk melayani pelanggan. Sementara itu, Betty memperhatikan dari kejauhan, terutama saat seorang pelanggan datang mengeluh karena pesanannya belum dikirim. Ketika malam tiba, suasana rumah masih terasa dingin. Betty tampak masih kesal dengan Joe. Saat makan malam, ia menyajikan makanan dengan wajah dingin, sementara Joe dan Nick justru asyik bermain kartu, seolah mengabaikan suasana yang tegang di rumah. Kekecewaan Betty terhadap Joe semakin memuncak. Saking kesalnya, ia merampas dan merobek kartu yang sering dimainkan oleh Joe dan Nick. Keesokan harinya, Joe dan Nick kembali jogging seperti biasa. Di tengah jalan, Joe mengajak Nick mampir untuk membeli roti. Saat Nick tiba di rumah, ia tak sengaja melihat Betty yang sedang berada di kamar mandi. Terkejut dan terpesona, ia hanya bisa diam terpaku. Ketika Betty keluar dari kamar mandi,
Nick sudah sibuk menyiapkan sarapan pagi. Betty tampak masih kesal terhadap sikap Joe yang terus mengabaikannya. Ia mulai merasa tidak diperhatikan dan mencari pelarian emosional. Malam harinya, Betty dan Nick duduk bersama menonton film yang diperankan oleh Danny, anak Betty. Mereka terkesima melihat betapa hebatnya Danny dalam berakting. Tengah malam, Nick terbangun dengan perasaan gelisah. Betty yang menyadari hal itu mendekatinya dan mulai mengajaknya berbicara. Nick mengungkapkan bahwa ia merasa kesepian dan butuh seseorang yang memahami dirinya. Kata-kata Nick tampaknya menyentuh hati Betty, yang juga merasakan hal serupa. Dalam keheningan malam, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Betty mulai menggoda Nick. Tanpa disangka, hubungan mereka berubah menjadi lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja. Seperti pepatah mengatakan, pagar makan tanaman, Betty yang seharusnya setia pada Joe justru terjerat dalam hubungan terlarang dengan Nick. Keesokan harinya, saat mereka bertiga makan bersama, Betty tampak lebih mesra dan manja terhadap Joe, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di belakangnya, hubungan gelap antara Betty dan Nick terus berlanjut. Bahkan, saat menonton TV atau ketika Betty sedang memasak di dapur, mereka masih sempat bermesraan. Seperti pasangan kekasih yang tak bisa dipisahkan, kedekatan mereka semakin menjadi-jadi. Namun, keharmonisan semu itu seketika buyar ketika pada suatu hari, Danny tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya. Ia datang bersama istrinya, Amy, dan anak mereka. Dengan suara lantang, Danny memanggil ayah dan ibunya. Mama! Namun, saat ia memanggil ayah dan ibunya, tak ada jawaban. Merasa aneh, Danny meniup peluit seperti wasit yang ingin memulai pertandingan. Namun, tetap tak ada yang menyahut. Tanpa Danny sadari, ibunya, Betty, sedang sibuk bersama Nick di dalam rumah. Tak lama kemudian, Betty akhirnya keluar dengan rambut yang tampak sedikit berantakan. Danny, yang selalu ceria, menyambut ibunya dengan gaya superhero sebelum memeluknya erat. Ketika anak Danny mulai menangis, ia pun membawanya ke dalam kamar untuk menenangkan sang buah hati. Namun, saat membuka pintu, ia terkejut melihat ada pria asing di dalam kamarnya. Danny langsung bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Namun, Betty dengan sigap menjelaskan bahwa pria itu adalah Nick, pegawai di toko ikan mereka, yang sementara ini menempati kamarnya karena kosong. Beberapa saat kemudian, Joe tiba di rumah. Ia langsung memeluk cucunya dengan gembira. Melihat kamarnya sudah ditempati, Danny merasa kesal dan memilih untuk menginap di hotel bersama istrinya dan anak mereka. Keesokan harinya, Danny mengunjungi toko ikan orang tuanya. Namun, bukannya membantu Joe, Betty, dan Nick yang sibuk mengiris ikan dan melayani pelanggan, Danny malah asyik bermain dengan mainan anaknya. Tingkahnya seolah menunjukkan bahwa masa kecilnya kurang bahagia, karena ia tampak begitu menikmati bermain layaknya seorang anak kecil. Beberapa hari kemudian, Danny mengajak kedua orang tuanya serta Nick untuk berlayar dengan kapal sewaan. Di atas kapal, mereka tampak bahagia, tertawa, dan berfoto bersama. Hubungan antara Nick dan Danny terlihat semakin akrab, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Namun, meskipun Danny kini ada di rumah, hubungan terlarang antara Betty dan Nick tetap berjalan. Mereka masih mencuri waktu untuk bersama di belakang Joe. Bahkan, tugas Nick kini bertambah. Ia sering membantu memandikan anak Danny. Tak disangka, anak Danny tampak sangat nyaman berada di dekat Nick. Hal ini membuat Amy, istri Danny, mulai memperhatikan Nick dengan kagum. Suatu hari, Danny mengajak ibunya, Betty, ke sebuah bar untuk minum bersama. Namun, di tengah obrolan mereka, Danny mengungkapkan kecurigaannya bahwa ibunya memiliki hubungan terlarang dengan Nick. Betty langsung menepis tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kedekatannya dengan Nick hanya sebatas hubungan ibu dan anak. Namun, Danny tetap tak percaya. Merasa kesal, Betty meninggalkan Danny begitu saja. Namun, diam-diam Danny berusaha mencari bukti atas kecurigaannya. Beberapa hari kemudian, saat mereka sekeluarga duduk bersama, Danny mencoba memancing keadaan. Ia secara tak sengaja menyentuh kaki yang disangkanya milik Nick di bawah meja. Namun, ketika Nick beranjak pergi, Betty baru menyadari bahwa kaki yang ia pegang adalah kaki Danny anaknya sendiri. Betty langsung panik. Hal ini justru semakin memperkuat dugaan Danny bahwa perselingkuhan ibunya dengan Nick benar adanya. Keesokan harinya, di toko ikan, Joe, Betty,
dan Nick tetap bekerja seperti biasa. Hubungan Betty dan Nick tidak menunjukkan tanda-tanda keintiman, sehingga Joe tidak menaruh curiga sedikit pun. Namun, justru kecurigaan mulai berpindah ke Amy, istri Danny. Ketika Nick mengantarkan ikan ke rumahnya, Amy tiba-tiba mengajaknya jalan-jalan bersama anaknya. Di tengah perjalanan, Amy mengungkapkan bahwa Danny telah memukulnya karena merasa cemburu atas kedekatannya dengan Nick. Danny bahkan mengusir Amy dari rumah. Mendengar itu, Nick mencoba menenangkan Amy dan menyarankannya untuk bersabar. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Nick malah memeluk Amy. Saat itulah hubungan mereka mulai mengarah ke sesuatu yang lebih dari sekadar empati. Malam harinya, ketika Nick masuk ke kamarnya, ia dikejutkan oleh kehadiran Danny yang sudah menunggunya di dalam. Danny dengan dingin menuduh Nick berselingkuh dengan Amy, lalu menunjukkan sebuah foto sebagai bukti. Namun, Nick bersikeras bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Amy. Meski begitu, adegan selanjutnya membuktikan hal yang berbeda. Saat Nick mengantarkan Amy pergi, ia memeluknya erat sebelum Amy naik ke mobil. Sementara itu, Danny yang masih penuh amarah menelpon ayahnya, Joe, dan mengungkapkan semua masalah yang sedang terjadi di keluarganya, termasuk dugaan perselingkuhan antara Betty dan Nick. Di tengah pembicaraan itu, Nick tiba-tiba datang. Mendengar dugaan perselingkuhan antara Betty dan Nick, Joe sangat marah. Namun, ia tetap berusaha menahan emosinya dan langsung menanyai Nick untuk mencari tahu kebenarannya. Awalnya, Nick menyangkal. Namun, karena terus-menerus didesak, akhirnya ia mengakui semuanya. Pengakuan itu membuat Joe semakin murka. Tanpa ragu, ia langsung mengusir Nick dari rumah. Namun, Betty tiba-tiba menahan Joe dan dengan penuh penyesalan mengakui bahwa dirinya memang telah melakukan perbuatan tak senonoh dengan Nick. Joe yang sudah tak bisa lagi menahan amarahnya, langsung menghajar Nick dengan pukulan bertubi-tubi. Namun, amarahnya justru berujung petaka. Emosinya yang meluap-luap membuat penyakit jantungnya kambuh. Betty, yang panik melihat suaminya tumbang, segera menelpon ambulans. Sementara itu, Nick yang juga ketakutan, berusaha menyadarkan Joe sambil meminta maaf berulang kali. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Joe tak bisa diselamatkan. Malam harinya, hujan turun dengan deras. Nick datang ke toko ikan tempatnya dulu bekerja. Dengan wajah penuh penyesalan, ia menangis seorang diri, menyadari bahwa kesalahannya telah menghancurkan keluarga Joe dan merenggut nyawa pria yang pernah menganggapnya seperti anak sendiri. Dengan derai air mata dan hujan yang terus mengguyur, tiba-tiba Danny datang dan mengirim Nick ke dunia lain, dan film pun berakhir.